Cewek manis ini, namanya Zo. Ia adalah seorang pengacara di sebuah firma hukum kecil, yang sering dibayar secara sukarela untuk membela kliennya yang kebanyakan berasal dari kalangan bawah. Meski pendapatannya nggak seberapa, tapi Zoyu selalu sepenuh hati setiap kali ia menjalankan tugasnya. Suatu hari saat sedang di pesawat, Zoyu si paling ceria itu tiba-tiba menangis histeris. Hingga tanpa sadar, membuat penumpang di sebelahnya panik dan buru-buru memberikan tisu. Saking sedihnya, Zoyu sampai nggak memperhatikan wajah si penumpang baik hati itu. Kini, Zoyu malah sibuk meratapi nasibnya yang telah resmi menjanda di usia yang masih muda. Anehnya setelah pesawat mendarat, Zoyu kembali terlihat ceria, seakan-akan ia amnesia dengan tangisan histerisnya tadi. Dan sesampainya di rumah Xiao Yu kaget saat mendapati adiknya yang bernama Xiao Ye udah nggak sadarkan diri karena ingin cotan dengan malaikat maut. Untungnya Xiao Ye masih bisa diselamatkan. Dokter bilang Xiao Ye mengalami depresi dan perlu mendapatkan perhatian yang besar dari keluarganya. Zoyu lantas mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan ngepoin isi HP adiknya itu, ia menemukan sebuah chat panjang lebar yang tertuju pada seorang cowok yang bernama Kiseng. Di mana Kiseng ini adalah bosnya Xiao Yu. Besoknya Zoyu menanyakan segala informasi tentang Kiseng kepada teman sekaligus partner kerjanya yang bernama Zhangqi. Berdasarkan kabar yang pernah Zhangqi dengar, Kiseng adalah seorang anak crazy rich yang saat ini menjadi pengurus perusahaan ayahnya, yaitu Silindro. Gosipnya Kiseng ini seorang playboy yang doyan banget mainin hati banyak cewek. Mendengar itu, Zo pun yakin kalau Xiao Ye baru saja dicampakkan oleh Kiseng. Zoyu kemudian pergi ke kantor adiknya dengan penuh amarah. Dan ternyata Kiseng adalah si penumpang baik hati waktu itu yang ada di pesawat kemarin. Sayangnya Zoyu nggak menyadarinya. Ia malah meminta Kiseng bertanggung jawab karena telah mematahkan hati adiknya. Kiseng yang nggak tahu apa-apa hanya bisa menjelaskan kalau ia selama ini berkomunikasi dengan bawahannya cuma lewat email doang, jadi nggak ada ceritanya. Kiseng pernah modusin adiknya Zoyu. Dari situ, Zoyu pun sadar bahwa Xiao Ye lah yang terlalu terobsesi dengan Kiseng. Atas kejadian itu, Zoyu akan menyuruh adiknya untuk besain Aija dari perusahaan Kiseng, namun Kiseng nggak mengizinkan karena setiap karyawan yang bekerja dengannya telah terikat. Kontraknya nggak bisa berhenti, seenak jidatnya. Xiao Yi yang mengetahui Zoyu pergi ke kantornya pun langsung marah-marah juga. Ia sampai kapanpun nggak akan pernah resign dari perusahaan Kiseng, walaupun cintanya nggak kesampaian. Setidaknya ia masih bisa melihat Kiseng dari jauh. Meski begitu, Zoyu tetap mencari cara agar Zoyu bisa keluar dari perusahaan Kiseng. Namun setelah mempelajari kontrak kerjanya, Zoyu ternyata memang nggak bisa resign sebelum kontrak kerjanya habis karena bisa kena penalti. Di tengah kemutannya itu, Zoyu mendapat kabar kalau kliennya yang seorang kuli bangunan sedang mencoba mengakhiri hidupnya juga. Dengan tergesa-gesa, Zoyu pergi menghampiri kuli bangunan itu, di mana si kuli mengancam akan loncat dari atas gedung jika ia gak mendapatkan uang kompensasinya. Gak lama kemudian, Kiseng selaku atasannya datang sambil membawa uang kompensasinya tersebut. Lalu Kiseng dan Zoyu naik ke puncak gedung, tapi karena Zoyu takut ketinggian, ia berjalan jadi tertatih-tatih. Kiseng yang melihatnya segera membantu Zoyu memberikan uangnya pada si kuli bangunan. Hingga akhirnya si kuli bangunan itu gak jadi mengakhiri hidupnya. Malamnya Zoyu mentraktir Kiseng makan di sebuah warung makan sederhana sebagai ucapan terima kasihnya karena Kiseng telah membantu menyelamatkan kliennya. Lalu Zoyu membujuk Kiseng agar mengikhlaskan adiknya keluar dari kerjaannya. Tapi menurut Kiseng, daripada keluar, mending adiknya Zoyu pindah ke departemen lain. Merasa ide itu brilian, Zoyu pun setuju. Ia kemudian merasa bersalah karena pernah suzon dengan mas-mas tersebut. Padahal Kiseng gak seburuk yang ia bayangkan. Selesai makan, Kiseng pun menawarkan diri untuk mengantarkan Zhu pulang. Tadinya Zhu terus menolak, tapi karena hujan tiba-tiba turun dan Kiseng punya payung, mau nggak mau Zhu pun pulang bareng Kiseng.
Keesokan harinya, di bandara Giseng terlihat Sedan menjemput teman masa kecilnya yang baru kembali dari luar negeri. Namanya adalah Sinyo. Diam-diam Sinyo ini naksir berat sama Giseng. Makanya sehabis pulang dari bandara, Sinyo nggak mau turun dari mobil Giseng. Pokoknya kemanapun Giseng pergi, Sinyo harus ikut. Namun Giseng dengan 1000 akalnya berhasil membuat Sinyo turun dari mobilnya. Sementara itu, kabar tentang Zul dan Giseng yang berhasil menyelamatkan seorang kuli bangunan viral dan jadi trending topik di mana-mana. Gara-gara itulah si bos minta Zul membujuk Giseng agar mau bekerja sama dengan firma hukumnya untuk menjadi badan penasehat hukum yang baru di perusahaan. Giseng, jika berhasil mendapatkan posisi tersebut, dalam setahun mereka bisa mendapat gaji sebesar 1 juta yen atau sekitar 2 miliar rupiah. Kalau Zoyu sampai menolak melakukannya, si bos mengancam akan meet up dengan malaikat maut. Nggak mau keesokan harinya, Soyu pun mulai mempresentasikan firma hukumnya di depan Giseng dan para direksi lainnya. Dengan sangat percaya diri, Soyu menjelaskan kalau firma hukumnya ini sangat terpercaya dalam menjaga rahasia para kliennya. Dan belum pernah sekalipun kalah dalam kasus apapun. Yang lebih penting lagi, mereka selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik dalam menempatkan posisi di kondisi klien mereka dengan sepenuh hati. Pokoknya apapun yang terjadi, mereka akan berkomitmen menyelesaikan kasus klien mereka sampai tuntas. Dan sejam kemudian, si bos mendapatkan sebuah telepon yang mengabarkan kalau mereka sebagai badan penasehat hukum yang baru di perusahaan Giseng. Dan untuk merayakan keberhasilan itu, si bos pun langsung ngajakin Soyu dan karyawan lainnya karaoke sepuasnya. Sepulangnya dari karaoke, Soyu diminta untuk menemui Giseng di sebuah kafe di sana. Tanpa basa-basi sedikit pun, Giseng langsung menyatakan perasaannya pada Soyu. Ia bilang bahwa dirinya udah jatuh hati pada Soyu sejak pandangan pertama. Sontak Soyu kaget. Dengan cepat ia menolak perasaan Giseng tersebut. Lagian Soyu sadar diri, seorang janda miskin seperti dirinya sama sekali nggak pantas mendampingi Giseng yang seorang anak crazy rich. Ia juga nggak pernah memimpikan sebuah kehidupan seperti seorang Cinderella di rumah show yang curhat ke Zou. Betapa galaunya ia sekarang karena baru aja dapat kabar dirinya dipindahkan ke departemen lain, yang mana ia jadi nggak bisa ngeliatin Giseng lagi. Mendengar itu Xiaoyu minta adiknya untuk berhenti ngehaluin Giseng supaya cepat move on. Xiaoyu besoknya memperkenalkan Xiaoye dengan temannya yang bernama Sanki. Ia berharap Xiaoye bisa segera melupakan Giseng dan membuka hati untuk orang lain. Setelah itu, Soyu kembali ketemuan dengan Giseng yang Soyu pikir akan membicarakan tentang pekerjaan. Namun pikiran Soyu ternyata salah besar. Kini Giseng malah memberitahu Soyu bahwa dialah orang yang memberikan tisu sewaktu Soyu menangis di pesawat dulu. Di situ Soyu beralasan kalau ia menangis bukan karena rumah tangganya cuma bertahan selama 3 tahun, tapi karena uangnya terkuras habis untuk beli tiket pesawat paling mahal. Nggak ingin Giseng terus mengungkit masa lalunya. Sekarang gantian Soyu yang nanyain balik ke Giseng. Ia dengar Giseng adalah seorang yang playboy dan kini sebentar lagi ia akan menikah. Mendengar itu, Giseng langsung membantah kalau dirinya bukanlah seorang playboy. Kalaupun sebentar lagi akan menikah, yang pastikan ia akan menikah dengan Soyu. Licin banget mulutnya si abang. Ucapan Giseng tadi langsung terngiang-ngiang di kepala Soyu. Sampai-sampai saat Xiaoyi nanyain, Soyu hanya mengangguk dengan tatapan kosong seperti orang linglung. Di hari berikutnya, Soyu telah membulatkan tekadnya untuk menjaga jarak dengan Giseng. Tapi yang ada Giseng malah nekat pergi ke kantor Soyu. Ia terus meyakinkan Soyu kalau ucapannya waktu itu gak main-main. Kalau Soyu gak mau lagi pacaran, Giseng siap menikahi Soyu saat ini juga. Soyu yang udah gak tahan lagi dengan semua omongan Giseng, langsung mengusir pria itu dari kantornya. Sialnya seminggu kemudian, Soyu yang bertugas sebagai penasehat hukumnya Giseng harus ikut mendampingi Giseng melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Suatu hari salah seorang pegawai Giseng cerita kalau atasannya itu telah kehilangan sejak masih kecil, di mana ibunya itu meninggoy bunuh diri di depan kedua mata Giseng.
Karena itulah ayah Kiseng memindahkan Kiseng ke Amerika selama puluh tahun lamanya. Dan malamnya, Soyo menghampiri Kiseng yang sedang membakar fotonya untuk memperingati hari kematian ibunya. Agar di atas sana ibunya bisa melihatnya, Kiseng sengaja membakar fotonya yang terlihat sedih. Lantaran begitulah perasaan yang ia rasakan ketika harus kehilangan sang ibu. Lagian ia lupa caranya, tertawa saat ibunya nggak ada lagi di sisinya. Keesokan paginya, Pak Suyu lagi ngopi. Sekretaris Kiseng cerita tentang kebiasaan Kiseng yang sebelum ke kantor itu selalu ngopi di sebuah cafe yang sama setiap harinya. Padahal jarak tuh cafe dengan kantornya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Katanya Kis yang melakukan itu agar bisa melihat Soyo setiap hari meskipun hanya dari kejauhan. Sekembalinya dari perjalanan bisnis, Soyo mencoba membuktikan omongan sekretaris Kiseng itu dengan berjalan ke arah cafe yang emang biasa dia lewati untuk menuju kantornya. Dan benar aja, di sana sudah ada Kiseng yang sedang memperhatikannya. Soyo pun segera mendatangi Kiseng dan seketika hati-hatinya luluh dengan ketulusan pria tersebut. Kiseng yang menyadarinya pun mulai memberitahu Soyo bahwa seminggu ke depan ia akan kembali ke luar negeri untuk urusan bisnis. Kiseng berharap Soyo bisa menunggunya agar setelah itu mereka bisa pergi kencan bersama-sama. Dan sejak hari itu, hari demi hari pun Zo lewati. Dengan perasaan gak sabar menantikan kepulangan Kiseng. Dan akhirnya Kiseng pun mengabari kalau besok ia akan pulang. Tapi sayang besok Soyo mendadak harus pergi ke Beijing karena ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Besoknya waktu Soyo sedang boarding, tiba-tiba Kiseng muncul dan langsung memeluk Soyo. Ternyata Kiseng telah membeli tiket pesawat ke Beijing juga. Dan sesampainya di Beijing, mereka berdua segera pergi kencan. Di tengah kencan itu, Soyo membelikan Kiseng sebuah sel yang sangat sederhana. Namun, kalau Kiseng yang memakainya, pasti akan kelihatan mewah. Nggak lama setelah mereka kencan, Kiseng harus pulang duluan. Meski begitu, Kiseng telah menyiapkan apapun yang Soyo butuhkan, mulai dari mobil jemputan sampai kartu kredit. Berhari-hari kemudian, Soyo pun pulang. Ia lalu pergi ke rumah Kiseng dan sewaktu lagi bermesraan, Sinyo tiba-tiba datang sambil membawakan bunga dan makanan. Saat Kiseng mengenalkan Soyo sebagai pacarnya, terlihat Sinyo sangat cemburu. Apalagi saat Kiseng bilang kalau mereka akan secepatnya melangsungkan pernikahan. Tapi ternyata Kis yang harus kembali pergi ke luar negeri yang kemungkinan akan sangat lama karena saat ini bisnisnya sedang kacau balau. Suatu hari Soyo nggak sengaja berpapasan dengan ayah Kiseng dan tanpa basa-basi ayah Kiseng meminta Soyo mulai sekarang untuk menjauhi anaknya. Bagaimanapun juga Soyo yang seorang janda miskin nggak akan pernah pantas untuk jadi pendampingnya Kiseng. Dan ketika Soyo akhirnya kembali bertemu dan Kiseng lagi, ia pun hanya bisa menangis tanpa pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kiseng yang melihatnya pun langsung memberikan tisu. Dan akhirnya Kiseng pun mengerti arti di balik tangisan Soyo tadi. Saat ayahnya tiba-tiba menelpon ayah Sinyok untuk mengatakan kalau mereka sebentar lagi akan jadi besan. Sebenarnya ayahnya terpaksa melakukan itu demi menyelamatkan bisnis yang hampir bangkrut itu. Di sisi lain, terlihat Sinyo sedang menemui Soyo. Ia memberitahu Soyo bahwa sebentar lagi dirinya dan Kiseng akan menikah. Yang sebenarnya itu adalah pernikahan kontrak demi menyelamatkan bisnis keluarga Kiseng. Dan untuk itulah, Sinyo meminta Soyo untuk berbesar hati mengikhlaskan Kiseng hidup bersamanya. Bagi Soyo kabar barusan terasa seperti mimpi buruk. Ia saat ini benar-benar merasa sangat terpukul. Meskipun Kiseng terus meyakinkan kalau dia nggak akan kemana-mana, kalau dia akan selalu bersama dengannya, tapi Soyo tetap sadar kalau hubungan mereka sampai kapanpun nggak akan pernah bisa bersatu.
Besoknya, dengan setegar mungkin Soyu pergi menemui Kiseng dan Sinyo untuk menyerahkan surat perjanjian pranikah mereka berdua. Dan dengan sangat berat hati, Kiseng pun harus menandatanganinya. Mungkin tadi Soyu masih bisa tersenyum. Tapi kini, dia udah nggak bisa lagi menahan tangisnya. Begitupun yang Kiseng rasakan. Ia terus terbayang-bayang akan kenangan indahnya saat bertema Soyu. Di hari pernikahan Zanki, Soyu datang bersama Soya. Ketika melihat Kiseng juga datang, Soyu pun lantas buru-buru pergi dari sana. Namun Kaisa yang berhasil mencegahnya dan memeluk Soyu serat mungkin. Dan tanpa mereka sadari Xiao Ye melihat semuanya. Kaisa yang lalu mengajak Soyu berbicara dari hati ke hati. Ia terus meyakinkan Soyu kalau dirinya gak akan pernah bisa berpaling dari Soyu. Lagian Kiseng gak ingin mengulangi kemalangan ibunya yang tersiksa menjalani pernikahan tanpa cinta. Makanya Kiseng ingin membatalkan pernikahan itu dan ngajakin Soyu pergi ke luar negeri untuk memulai semuanya dari awal lagi. Ketika hati Soyu akan luluh, mendadak Xiao Ye menelponnya. Di telepon itu Xiao Ye bilang kalau ia sudah mengetahui semuanya tentang hubungan Soyu dan Kiseng. Kini ia sedang bersiap-siap akan loncat di sebuah gedung bangunan proyek milik Kiseng. Dengan cepat, Zhou dan Kiseng pergi menghampiri Soyu yang terlihat sangat frustasi. Ia terus mengatakan, Zhou adalah orang paling jahat di dunia ini. Karena telah menusuknya dari belakang. Padahal selama ini dia yang cinta mati dengan Kiseng. Tapi kenapa Kiseng malah jatuh cinta dengan kakaknya sendiri? Merasa udah nggak ada gunanya lagi ia hidup, Xiao Yi pun nekat menjatuhkan dirinya. Dan sekuat tenaga Kiseng menahannya. Namun untungnya Xiao Ye selamat karena di bawah sudah ada tim pemadam kebakaran dan medis yang menunggunya. Atas kejadian itu, Kiseng dan Soyu pun memutuskan untuk berpisah. Di mana untuk saat ini, Kiseng akan tinggal dan menetap di Hong Kong. Sementara itu, Soyu tetap berada di Cina. Ia kemudian dikejutkan dengan sebuah jembatan penyeberangan yang dinamakan Lerain, yang mana jembatan itu ternyata dibuat oleh Kiseng untuk mengenang pertemuan pertamanya dengan Soyu saat di pesawat dulu. Di sisi lain, Kiseng berusaha sekuat mungkin untuk melupakan Soyu, tapi saat gak sengaja melihat sal pemberian Soyu dulu, Kiseng malah jadi gak berdaya. Kini Kiseng hanya bisa mengingat kenangan mereka, meskipun hubungan mereka gak berakhir bahagia. Tapi kenangan saat mereka bersama akan selalu abadi di hatinya sepanjang waktu.